Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nuhun Mas. Langsung tak minum Mas. Bismillah. Kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi, syukur adalah kita memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun untuk kita konversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu ingat, dalam satu hari kita melihat apa yang sudah kita peroleh dan apa yang sudah kita lakukan dengan perolehan kita itu. Jikalau hari ini kita terkadang menjadi orang yang sehat, sudahkah sehat kita menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum? Jikalau hari ini kita dikasih rezeki misalnya, adakah sebagian rezeki kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah sebagian rezeki kita gunakan fisabilillah? Maka kita bertanya pada diri sendiri, karena di antara bentuk syukur adalah mengubah setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang beriman yang dikatakan di dalam syarat la ilaha illallah tsumma lam yartabu. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian wajahadu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dengan harta yang kita miliki atau yang dititipkan kepada kita atau dengan diri kita, sebagian dengan tenaga, sebagian dengan ilmunya. Memang seperti itulah orang-orang yang beriman. Maka jika kita ingin menjadi orang-orang yang beriman, memang demikian perilakunya. Dan saya ingatkan kembali bahwa kematian itu akan selalu mencerdaskan kita. Tadi saya di jalan, kebetulan saya hari ini bareng Pak Tovan, bareng Pak Bambang. Pak Bambang itu di belakang rumah saya, perumahannya. Saya ceritakan ke jenengan, beliau dulu mu'alaf gitu. Ini beliau sekarang ikut ngaji terus dari pagi nih. Sebenarnya hari ini saya tadi berpikir Pak Tovan nggak mau ikut gitu, karena tadi pagi sudah biasanya kan nyambung, karena nggak nyambung saya pikir Pak Tovan mungkin istirahat, ternyata semangatnya melebihi apa yang saya kira. Masya Allah, Masya Allah. Jadi beliau jemput lagi dan kita bersama di sini. Satu alasan yang membuat saya terenyuh adalah gimana Ustadz, saya merasa di Al-Fajar itu sudah seperti saudara. Itu yang saya ceritakan, gimana? Tadi itu yang saya terima, jadi poin buat saya di kendaraan itu. Masya Allah. Dan memang betul, seharusnya kan begitu. Kita nanti akan bertemu di surga dan kita akan berada di dipan, kita saling berkomunikasi, insya Allah. Maka saudara kita di surga nanti, ini kita inilah diantaranya, insya Allah. Insya Allah. Maka sekali lagi monggo kita betul-betul jihad fisabilillah, memanfaatkan setiap nikmat sekecil apapun betul-betul terkonversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam. Tadi saya katakan di dalam salat, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kita tahu Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang disifati masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, langsung bless ke surga. Mengapa? Karena dia disifati mampu melakukan kesyukuran terhadap yang kecil-kecil dan didawamkan. Kuku saja dia syukuri. Ya Allah, kuku saya masih sehat, itu disyukuri. Nah, kita harusnya bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita termasuk yang mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil atau nikmat-nikmat yang kita terima harian yang kadang-kadang kita anggap sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa melihat seolah-olah kewajiban dari Allah memberikan saya bisa melihat pagi ini, padahal terserah Allah, mau Allah ambil kan bisa saja. Ya kan? Kadang-kadang kita nggak bersyukur dengan itu. Ibrahim alaihissalam masuk surga tanpa azab, tanpa hisab dikarenakan hal itu salah satunya. Karena kebiasaan untuk mensyukuri hal-hal kecil yang pada umumnya orang nggak syukuri. Mudah-mudahan kita bisa meniru dan di situ disebutkan bahwa dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian apa?
Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan gitu. Jadikan sholatku, nusuk itu berarti sembelihanku, ibadahku, hidup matiku lillahi rabbil alamin. Memang untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah untuk hal-hal yang demikian. Mungkin boleh tidak bersetuju dengan satu hal, tapi tidak perlu saling mencela. Ini hal yang penting, yang penting. Kemudian kembali ke kitab kita, kitab Negeri Akhirat. Kita sampai kepada bab sakit sebagai penebus dosa bagi setiap muslim. Sakit sebagai penebus dosa bagi setiap muslim. Maka seorang muslim kalau diberi sakit jangan pernah mengeluh, ya kan? Kita bersyukur saja, karena bisa jadi Allah hendak mengangkat derajat kita dengan sakit kita. Kata Rasulullah, "Ma min muslimin," tidaklah seorang muslim, yusibuhu adan min marodin famasiwahu, dia mendapatkan sakit atau hal-hal lain yang memberatkan dirinya, illa, kecuali hatallahu lahu sayyiati, kecuali dia hapuskan kekeliruannya. Kama, sebagaimana tahutus syajaratu warokoha, sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Jadi kalau dengan sakit itu dinikmati. Ini mungkin klise banget buat orang yang belum ngaji. Allah, moso sih sakit dinikmati. Tapi bagi yang sudah mulai paham, yakin bisa menikmati. Yakin bisa menikmati. Hatta mungkin penyakit yang sangat menakutkan, yang mungkin kita dicabut nyawa karenanya, bisa jadi. Kita harus tetap bisa menikmati, karena secara asal mamin muslimin, tidaklah seorang muslim itu yusibuhu adan min marodin famasiwahu, tidaklah dia mendapatkan sakit atau gangguan hal-hal lain yang membuat dia enggak nyaman, kecuali pasti digugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun-daun dari pepohonan. Begitu yang ada. Masya Allah. Kemudian kita juga sudah bahas kemarin dari Sa'id bin Aslam, maula Umar bin Khattab, pembantunya Umar bin Khattab, dikatakan apabila ada dosa seorang mukmin yang tidak terbebas oleh amalnya, maka Allah akan datangkan bagi dia kesusahan, kesulitan untuk melunasinya. Kalau ternyata belum cukup juga, maka Allah akan susahkan ketika sakaratul maut sebagai final dari cara Allah untuk menempatkan sesuai manzilahnya. Minggu lalu saya sampaikan, setiap kita punya manzilah. Kita nggak tahu manzilah kita tinggi atau rendah. Kalau manzilah kita tinggi, pasti bayarannya besar. Kalau dengan sudah rajin ngaji, insya Allah tinggi, insya Allah ini. Karena diantara hal yang tidak terlaknat atas dunia itu orang yang belajar. Itu kan nggak terlaknat. Jadi udah tahu nih, dasarnya dunia itu terlaknat. Kecuali apa? Orang yang belajar, salah satunya. Jadi orang-orang yang sudah mau belajar kayak jenengan itu, saya yakin banget manzilahnya tinggi. Nah, untuk mencapai manzilah yang tinggi itu butuh amal yang banyak, istighfar yang banyak, amal yang banyak, sholatnya banyak, sedekahnya banyak, berbuat baiknya banyak. Kalau ternyata kok jenengan dianggap kurang banyak, banyaknya amal panjenengan kok belum sampai kepada manzilahnya, jenengan akan diberi kesulitan oleh Allah. Kemudian jenengan bersabar, ketika jenengan bersabar, manzilahnya naik. Kok ternyata sudah mau mati, kok belum cukup juga, sakitnya, amalnya belum cukup sampai ke manzilah yang tinggi itu, maka Allah akan susahkan ketika sakaratul maut, diberatkan sakaratul mautnya. Nih, sebagai puncak untuk membayar beratnya kedudukan yang tinggi. Nih, sebaliknya, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya pada Allah dan Rasulnya, dia berbuat baik, dia baik sama tetangganya, dia nolongin orang, dia bikin jalan, akan dibalas oleh Allah sempurna. Makanya kalau orang non muslim itu kalau sedekah pasti jadi kaya dia, karena Allah sebutkan pasti dibalas di dunia. Beda dengan orang muslim, dia sedekah belum tentu jadi kaya di dunia, belum tentu. Tapi kalau orang non muslim kok rajin sedekah, dijamin sugih itu. Kenapa? Dibalas oleh Allah di dunia. Kalau ternyata kebaikan dia minjemin orangnya 100 juta, bangun jalan macam-macam, kemudian Allah berikan kepada dia kemuliaan di dunia, kok sampai mau mati, dianggap kurang cukup, maka hadiahnya adalah dia sakaratul mautnya diringankan sekali. Makanya jangan heran kalau jangan lihat orang non muslim senyum meninggalnya. Bisa jadi memang diringankan oleh Allah sebagai balasan di dunia sebelum di akhirat dia masuk neraka jahanam.
Karena Allah itu nggak punya hutang dengan hambanya, gitu. Ya, makanya dia akan diselesaikan. Maka kita sebagai seorang muslim jangan sampai berprasangka buruk jika ada orang soleh mati ini rodo abot. Bisa jadi memang Allah hendak mendirikan posisinya dia. Dan ini banyak terjadi. Guru saya pun banyak yang mengalami beratnya sakaratul maut. Bagaimana menghindari sakaratul maut yang berat? Tentu saja ibadahnya harus sangat banyak. Tapi ibadah yang sangat banyak pun kalau manzilah kita tinggi, kalau belum sampai sakaratul mautnya akan berat. Ini harus kita pahami, kita pahami. Kemudian kemarin sudah sampai juga dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda 3 hari sebelum wafatnya, janganlah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Berarti kita sudah masuk ke bab berikutnya, yaitu janganlah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Kemarin kita sampai di situ, jadi jangan pernah jenengan menghadapi sakaratul maut kecuali dalam keadaan apa? Berprasangka baik kepada Allah. Ada 2 keadaan, jenengan harus tahu ini. Ada khauf, ada roja. Khauf itu rasa takut, roja itu rasa harap. Dalam keadaan sehat bugar, maka para ulama menyebut banyakin khaufnya. Banyakin khauf. Khauf apa artinya? Takut. Nek jenengan gek sehat, diokei wedine. Paham ya sampai di sini? Tapi nek jenengan sakit mendekati sakaratul maut, dibanyakin rojaknya, dibanyakin harapnya. Maka dikatakan jangan engkau mati kecuali sedang dalam keadaan penuh dengan harap, sedang berprasangka baik dengan Allah. Kenapa kalau sehat kita mendatangkan khauf? Benuju pecicilan maksudnya. Paham nggak? Rumung so sehat, nah tolan-tolan ora apa-apa, berzina ora apa-apa, cik sehat kok. Orang-orang yang mau melakukan kemaksiatan kan merasa itu. Dia tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sehatnya mengantarkan dia kepada keburukan, kekayaannya dia mengantarkan dia kepada keburukan, subhanallah. Mengerikan kan? Mengerikan. Dan ini bisa terjadi kepada siapa saja karena Allah sebutkan secara asal manusia begitu. Secara asal manusia itu begitu, kalau dikasih kelebihan dia akan santai, dia akan longgar. Alah, orang apa-apa. Oh, giliran susah baru. Makanya kalau jangan melihat orang-orang hijrah yang hijrah normal itu mesti biasanya karena soal. Buh karena loro, buh karena usahanya bangkrut, tiba-tiba jadi rajin yang masjid. Ning bareng wis mari lali yang masjid meneh. Kumat. Kumat. Kan banyak seperti itu. Giliran sakit, ini kok yo yang masjid Pak, kok piye dan lain sebagainya. Mari bubar meneh. Memang seperti itu keadaannya. Makanya dalam kondisi sehat para ulama menyebutkan banyakin khaufnya, banyakin rasa takutnya. Yang dengan itu maka kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam Quran surah Fussilat ayat 23, Quran surah Fussilat ayat ke-23, dikatakan wadzalikum dzannukum alladzi dzanantu, dikatakan bahwa dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada bi rabbikum, kepada Tuhanmu, dan telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini persoalan prasangka baik, ibu semuanya, bapak-bapak semuanya. Jadi betul-betul orang itu bisa hancur karena prasangka buruknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus betul-betul berprasangka baik kepada Allah, khususnya ketika menjelang meninggal. Masalahnya kita sudah sama-sama belajar toh. Prasangka baik tanpa berbuat baik itu kebodohan. Sebagaimana saya sampaikan, orang berharap mendapatkan gaji di akhir bulan, ning ora tau mlebu. Aku prasangka baik kok orang bosku, najan ora tau mlebu, tep entuk sakmono. Kan nggak logik. Iya nggak? Iya nggak? Bahwa kalimat ini indah sekali sebenarnya. Anda jangan mati kecuali dalam kondisi berprasangka baik kepada Allah. Berarti runtutannya akan ditarik ke sekarang. Supaya saya bisa berprasangka baik kepada Allah waktu itu nanti, berarti saya urut-urutan waktunya melakukan hal-hal baik terus, kan begitu. Arab yang kan yapi wip ndak dino zina. Naudzubillah. Paham ya sampai di sini? Paham. Jadi Quran surah Fussilat ini jelas banget sebenarnya bahwa kita memang disuruh berprasangka baik kepada Allah dan memang ada sunnah yang menuju ke situ.
Dari Anas diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjenguk seorang pemuda yang hendak meninggal. Nah, ini saya ulang-ulang karena ini kisah yang sangat menakjubkan. Beliau bertanya, ya kan, bagaimana engkau mengharap kebaikan tentang dirimu? Rasulullah bertanya kepada orang yang sedang sakit, pemuda ini, piye mengharap kebaikan kepada dirimu? Maka dia menjawab, saya berharap kepada Allah dan saya takut akan dosa-dosaku. Nah, ini yang saya katakan, jikalau kita menjelang meninggal, nanti ini keadaannya. Kita membesarkan roja, harapan Allah itu maha pengampun, Allah itu memaafkan saya, tapi kita juga menghadirkan rasa takut, tapi rasa takutnya itu dikalahkan dengan roja maksudnya. Ya wis piye meneh, wis elek berprasangka apik kok ya angel men, tapi tetap kalau menjelang meninggal harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah hendak mengampuni kita. Maka Rasulullah menyebutkan dua hal ini tidak terkumpul dalam hati seorang hamba pada kondisi semisal ini, maksudnya kondisi ketika menjelang meninggal, kecuali Allah akan memberinya apa yang telah ia harapkan dan Allah mengamankannya dari apa yang dia takuti. Jadi kalau jangan menghadapi kematian dengan rasa takut terhadap dosa-dosa, tapi juga ngarep parpamune Gusti Allah, kata Rasulullah, tidaklah dia menghadapi situasi seperti ini kecuali mendapatkan dua-duanya. Dia akan diamankan dari rasa takutnya dan dia akan dipenuhi harapannya. Apa harapannya? Masuk surganya Allah, diampuni dosa-dosanya. Jadi ini penting ini. Makanya sering saya katakan kepada orang-orang yang lagi longgar, mumpung longgar, bangun supaya kamu tuh bisa punya prasangka baik nanti. Dengan longgarmu sekarang ini, sehingga kamu tuh mudah menghadapi kematian dengan prasangka baik. Oh, dek kayak aku sugi, alhamdulillah aku gampang, kayak aku sehat, gampang. Itu. Ya, orang mau berprasangka baik kadang-kadang sulit karena apa? Dia sudah merasa dirinya selama sekian tahun aku begini, gitu kan. Ini kalau nggak ketemu guru yang benar bisa futur, bisa putus asa. Dosa aku itu banget ya. Kepiye? Apa ya Gusti Allah ngampuni. Saya menerapkan ke anak begitu. Satu waktu saya keras banget masalah ancaman, tapi satu waktu juga berikan harapan. Anak lagi sakit, demam, Amar kemudian lagi demam. Saya bilang enggak ada ampunan dari Allah terkait dengan meninggalkan sholat dengan sengaja walaupun sakit. Sekarang ambil air wudhu, tak gituin. nesu gitu. Nanti toh ya enggak, nanti sekarang. gitu. Kenapa? Karena ini berkait dengan masalah membangun harapan, membangun prasangka baik. Gitu. Jadi ada hal yang mungkin kita masih bisa tolerir, gitu. Tapi ada satu waktu yang nggak bisa kita tolerir. Dalam hal masalah sholat kita nggak bisa tolerir. As-sholatu nuron. Sholat itu cahaya. Orang salah itu ya bisa terjadi, diampuni oleh Allah insya Allah. Tapi nek wis sengaja ninggal ke sholat, ini mah udah masalah besar. Ya cahayanya diambil, mau bagaimana? Dia mau baliknya bagaimana? Tempat balik itu kan cahaya. Jadi kan berbuat salah nih, keliru. Naudzubillah, orang berbuat salah, bermaksiat kepada Allah. Nah kalau cahayanya sudah mati terus bagaimana? Makanya kalau jenengan datang ke pondok manapun mesti pesannya sama. Kowe yo nakal lah. Ning salat dijogo yo le. Kan gitu selalu. Saya juga begitu sama anak saya. Ya. Kadang-kadang anak muda mungkin keliru ini loh. Tapi tolong dijaga salatnya. Kenapa? Ya saya tahu dalilnya. As-sholatu nuron. Salat itu cahaya. Sehingga ketika dia salah di gelap gulita itu dia masih melihat ada balik, tempat baliknya tuh ada. Makanya jangan pernah dengar tuh pemeo begini. Anak kiai neng pondok biasanya nakal koyo apa tetep balik. Sebenarnya bukan persoalan dia anak kiai, bukan sama sekali. Karena dia kebiasaan melihat aktivitas sholat, bapak sholat, ibu sholat, lingkungannya sholat, paham loh? Sementara sholat itu adalah cahaya itu sendiri. Makanya kalau dia dalam kegelapan pun ada tempat baliknya. Kalau enggak ya dia bablas ke neraka jahanam, gelap terus, itu loh. Makanya ini penting ini penting. Jadi membangun prasangka baik kepada Allah itu dibangun dengan amalan-amalan sebelumnya. Di antaranya adalah jaga sholat itu. Jadi ini bisa dipakai untuk jenengan juga. Le yo kowe yo bapak kejane yo seneng tenan nih karo kene bab sing koyo ngene iki. Ya Mas marahi mangkel. Ning yo sholat dijogo yo le. Gitu. Makanya saya kalau Amar pergi kemana sama temannya, waktunya Isya, difotoin di mana, ya gitu. Terus kayak detektif. Kadang-kadang padahal di dalam ilmu psikologi anak katanya nggak boleh jadi detektif, tapi saya kadang-kadang pakai juga. Ya nggak masalah. Ya kan ilmu yang lagi berkembang sekarang katanya orang tua tidak boleh jadi detektif untuk anaknya.
Ayo mau itu teknik wae. Gitu. Saya enggak, saya tetap misalnya dia waktu sholat isya ning di foto ke yo gitu. Perkara dhek gelem ora moto terserah dia, minimal saya udah mengingatkan. Anak-anak kadang-kadang orang seneng digituin ya kan. Tapi kadang-kadang ya foto cekrek lagi di sini ya gitu. Gitu. Wis, kenapa? Mbok menawa kok dhek terus salah kalau kanca-kancane dolan sing ora bener misalnya, ki yo bar salat isi ono cahayanya maksudnya. Itu maksudnya iki. Makanya jenengan sekali lagi kalau jalan ke pondok mesti pesannya sama. Santri semuanya mungkin sampean iso padha salah. Ini nek kowe isi jaga salat, insyaallah masih ada cahayanya. Karena Rasulullah sebutkan as-sholatu nurun. Jadi sekali lagi Rasulullah menyebutkan jangan sekali-kali kita meninggal kecuali dalam dua keadaan, yaitu sedang berprasangka baik kepada Allah dan kita lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan dalam kitabnya, baik sangka kepada Allah taala semestinya lebih dominan pada diri seorang hamba ketika menghadapi kematian. Saya lagi, nek sehat yang dominan khauf, rasa takut. Tapi nek lagi sempit seperti itu, dominannya kita harus rojaknya, ya berprasangka baik dengan Allah. Ya, makanya jangan dikatakan jangan sekali-kali kita mati kecuali sedang berprasangka baik dengan Allah. Saya dulu ketika bahas ini berulang kali, saya memahami itu berulang kali, bapak semuanya. Maksudnya kepiye to? Berprasangka baik yang bagaimana to? Mau mati kok berprasangka baik, itu maksudnya. Tapi setelah sekian waktu belajar akhirnya jadi paham. Maksudnya ya kita membangun dari sekarang supaya kita bisa berprasangka baik waktu itu, ya sekarang ini kita membangun amal-amal yang baik. Karena adalah sebuah kebodohan orang berprasangka baik sementara tidak membangun prasangka baiknya, ya, susah. Bahwa Allah akan menghapus dosanya, maksudnya gini. Semestinya lebih dominan pada diri hamba yang menghadapi kematian daripada waktu sehatnya, yaitu bahwa Allah Ta'ala akan memberi rahmat kepadanya, menghapus dosanya dan memberi ampunan kepadanya. Maksudnya berprasangka baik itu bahwa Allah akan menghapus dosanya, akan merahmatinya gitu, kemudian akan memberikan menghapus dosanya, mengampuninya gitu. Orang-orang yang duduk menunggunya seyogyanya mengingatkannya dengan hal itu, sehingga masuk dalam firman Allah Ta'ala, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Ini hadis qudsi sebagaimana kita sudah bahas. Maka hendaklah ia menyangkaku dengan apa yang ia kehendaki. Anna indadoni abdibi. Saya sesuai dengan prasangka hambaku. Ini bukan ayat, ini hadis qudsi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Apa yang diprasangkan hambaku kepadaku itulah yang didapat olehnya. Nah, jadi orang-orang di sekitarnya, yang mau sakaratul maut, sudah sakit lah gitu. Udah sakit, sudah berat rasanya, diharapkan kesembuhannya susah. Itu dibangun itunya. Dibangun prasangka baik kepada Allah. Gusti Allah ki Maha Pengampun. Ku istighfar saiki yo, nek isih logar. Nanti kalau udah menjelang la ilaha illallah. La ilaha illallah, dipandu, ditalkin la ilaha illallah sampai bisa mengucapkan la ilaha illallah. Pak Bambang itu dulu dengan ibunya, duluan ibunya ya. Pak Bambang dulu masuk Islamnya. Ibu baru belakangan. Pertama kakak ya. Pertama Mbak Yu. Kemudian saya terus ibu. Terus ibu. Jadi ibu sebelum saya itu sudah dibimbing, masya Allah. Masya Allah. Tapi sampai hari ini saudara masih ada yang Katolik ya, Pak? Masih ada. Itu jadi beliau mualaf ya, masya Allah. Allah berikan kemudahan untuk ngaji alhamdulillah hari ini. Hari ini udah 3 kali dengan saya ngaji. Rabu juga ikut. Masya Allah. Kata beliau, sungguh merugi orang-orang Islam yang nggak mau ngaji katanya. Saya dulu ngaji itu sampai cari-cari gitu. Begitu masuk Islam pengen tahu tuh cari-cari, ngundang guru ke rumah gitu. Kalau sampai ditawari ngaji ke orang gelem yo kebangetan gitu. Ini versinya beliau, masya Allah. Masya Allah. Jadi Al-Fudail bin Iyad berkata, rasa takut lebih utama dari pengharapan ketika hamba itu dalam kondisi sehat, namun ketika kematian mendatanginya maka pengharapan lebih utama dari rasa takut. Jelas ya, clear sampai di sini ya. Jadi sekarang dalam kondisi apa? Sehat toh? Berarti dominan apanya? Takut gitu. Udah dijawab Mas Mawan. Berarti Mas Mawan orang timur dino parah Mas Mawan. Apa bentuk rasa takut? Maksudnya apa? Bentukannya apa? Iya taat dan bertobat. Itu maksudnya itu.
Kalimat takut artinya jenengan tuh geknya dipanggil adzan yo gek gitu maksudnya itu. Itu maksudnya. Jenengan sehat tuh sekarang. Dominannya apa? Takut. Takut apa maksudnya? Itu tadi. Nah ini penting ini. Coba kalau kita bisa menginstal kayak gini setiap hari ke diri kita sendiri. Jadi kitab ini nih, kitab satu kali ini Mas Wawan. Orang kampung cukup bikin lubang masuk 3 kali sehari. Rasa sinau iki kan. Sudah efektif dan efisien itu. Ini. Masya Allah. Ini rasa-rasanya sing wani yo sidik ini. Jadi udah yakin betul ya, Masya Allah. Yakin betul. Kemudian bab berikutnya, barang siapa mencintai surga maka hendaklah ia mencintai kematian. Kita sudah bahas kemarin, sifat orang terhadap kematian ada 3, yaitu orang yang lalai, orang yang tobat, orang yang arif. Sifat istilahnya bukan lalai, apa yang pertama itu? Orang yang terperdaya dengan dunia. Istilahnya apa kemarin? Sibuk. Orang yang sibuk, orang yang tobat, dan orang yang arif. Orang yang sibuk adalah orang yang terperdaya dengan dunianya sehingga dia tidak mau mengingat kematian. Kalaupun mengingat jumlahnya cuma sedikit. Orang yang tobat adalah orang yang banyak mengingat kematian, ningisih wedi mati. Sebab apa? Sebab dia merasa bekalnya belum banyak. Adapun orang arif adalah orang yang ingin banget mati. Ini sudah cinta dengan kematian. Nah kita semua yang ngaji sepertinya di bagian kedua. Urung ono sing njaluk mati kita urung ono ya. Si urung wani kan. Kecuali nekat itu. Itu, Nah, barang siapa nah ini terkait dengan yang arif sebenarnya kalimat ini. Barang siapa yang mencintai surga maka hendaklah ia mencintai kematian. Ini berat ini, nggak mudah nih. Meskipun ayatnya bertebaran dalam Al-Qur'an, Contohnya, Quran surah Ali Imran 198. Jadi dalam kitabnya disebutkan Quran surah Ali Imran 198. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallah khairul lil abrar. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, pendalilannya di mana? Pendalilannya di bagian akhir. Bahwa apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi logikanya wong dadi wong arif ki memang wong wis takwa. Orang yang sudah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya pantes wae wong wis siap ya cinta mati ya pantes to. Tapi ini urung siap lek kepiye arep cinta kepada kematian. Makanya dikatakan orang tobat itu walaupun terancam dengan hadis ini, hadis tentang bahwa kalau orang mencintai Allah maka dia cinta dengan kematian, berarti ingin bertemu dengannya. Tapi untuk orang yang tobat sebenarnya nggak masuk. Karena apa kemarin? Karena takutnya tuh bukan karena kebencian bertemu Allah, bukan. Tapi karena urung merasa siap. Aduh, urung patut ketemu Gusti Allah, urung patut. Ini apa kita urung patut wae gitu. Tekan harap mati kita urung patut kita itu kayaknya. Setidaknya yang saya rasakan sampai hari ini begitu. Ya Allah, rasanya sih kurang ini, kurang itu. Bukan kurang harta ya. Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Ya Allah, kok ya menek aku ngadepkan ini dengan saya iki kepiye gitu kan gitu. Ya nggak sih, jangan rasain kayak gitu nggak? Rasain nggak Mas Ono? Rasanya nek mati saya iki yo, aduh, ayo kayak orang patut, ya nggak? Saya juga merasakan begitu, beneran merasakan betul ya Allah. Ini sakit lagi agak parah yo, takut juga, saya juga takut banget. Waduh, dia cikuk saiki yo, masih banyak hal yang belum dilakukan rasanya ya. Subhanallah. Nah, jadi ini janji Allah untuk orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wa ma indallah, sesuatu yang di sisi Allah itu khairun, lebih baik, ya? Lebih baik.
khususnya untuk orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dan jika dia seorang yang melakukan kejahatan, maka Allah telah berfirman di dalam Quran surah Al Imran ayat 178. Ayat 178, kalau tadi 9198, sekarang 178, tentang jangan sekali-kali orang kafir mengira bahwa sesungguhnya tenggat waktu yang kami berikan kepadanya baik bagi dirinya. Coba dibaca, coba Mas Wan, dibaca Mas Wan. Quran surah Al Imran 178. Nih, sekalian lagi belajar tahsin tuh ini, mempraktekkan belajar tahsin. Ali Imran 178. Ta'awud dulu. Belum ketemu? Siapa yang udah ketemu dibaca monggo. Mas Nono, Mas Nono. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نعطي لهم خير لأنفسهم إنما نعطي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Ya, sekali lagi coba Mas Awan sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Innama numli lahum Innama numli lahum liyazdadu isma walahum adabun muhin. Sambil belajar masalah mad, ini perhatikan. Makanya kita harus sering baca bolak-balik Al-Quran itu karena Al-Quran itu akan lebih mudah dibaca kalau kita udah sering baca. Jadi ini tadi kan madnya masih lari-lari. Jadi jangan sekali-kali orang kafir mengira bahwa sesungguhnya tenggat waktu yang kami berikan kepadanya baik baginya. Jadi jangan lihat ada orang-orang fasik di sini sebenarnya orang kafir, berarti orang malawis aduh banget. Kemudian diberi sehat dia, usahanya lancar, dikasih tenggat waktu panjang sehat sampai tua itu. Jangan mengira itu baik buatnya. Kita kan melihatnya di kacamata dunia, lah kaya lu orang kafir. Ya sehat banget itu, usahanya ya lancar-lancar baik, kedudukannya makin tinggi, jadi menteri. Masya Allah. Kata Allah, jangan pernah menganggap itu kebaikan buat mereka. Kemudian selanjutnya dikatakan, innama sesungguhnya kami memberikan tenggat kepada mereka hanya agar dosa mereka bertambah banyak. Dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Jadi orang muslim itu sudah jelas dalam Al-Quran disebutkan. Jangan tidak bisa membandingkan dengan orang non muslim misalnya. Oh nyatanya itu kok. Sama-sama sekolah, pinter banget di sekolah ini dan sebagainya. Ingat masalah dunia itu, siapapun yang rapih, rajin ya dia dapat. Jadi nggak ada urusan jenengan rajin sholat atau tidak sebenarnya. Kalau jenengan masih berharap dengan sholatnya terhadap urusan dunianya, ya jenengan tahu, bahkan sebagian ulama mengatakan itu termasuk di dalam kesyirikan. Makanya saya terangkan ke anak saya tentang masalah lomba, itu sering saya katakan, makanya mereka mau tetap ikut lomba. Kenapa? Kalian itu baca Quran itu untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk lomba. Kalau kemudian dilombakan dan menang, itu hanya bonus saja, nggak ada jadi tujuan kemenangannya. Kalau kamu tujuannya kemenangannya ya keliru. Makanya urusan dunia, kalau temanmu lebih rajin, bisa jadi dia mendapatkan lebih banyak. Dan memang seperti itu rumusnya. Allah sebutkan, jangan kalian pikir orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak percaya pada Allah dan Rasulnya, diberi tenggat waktu yang panjang, diberi sehat, diberi kemuliaan, seolah-olah di dunia kebaikan buat dia. Bukan, kata Allah.
Sungguh tenggat waktunya dia, kedudukannya dia, kelebihannya itu hanya untuk menambah dosa-dosanya, sehingga nanti dia kembali kepada Allah dalam kondisi terhinakan. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi kita nggak perlu sampai iri, sampai lagi iri sama orang non muslim, itu ya kebangetan. Ya. Karena apa? Kita sudah tahu sesungguhnya demikian. Ya. Nah, apa terkait dengan ini? Pendalilannya adalah bahwa barang siapa yang mencintai kematian, ya, barang siapa yang mencintai surga, maka hendaklah yang mencintai kematian. Kenapa? Maksudnya karena memang pintu kita masuk surga itu harus lewat kematian dulu. Tidaklah jenengan akan mendapatkan surga kecuali lewat pintu yang bernama dengan kematian. Maka secara asal kita tuh mencintai kematian. Dilihat dari sisi bahwa kita akan masuk surga harus lewat pintu itu dulu. Pahami maksudnya ya? Tapi kalau kematian yang berakibat kepada putusnya seluruh amal kita, kita tidak lagi bisa menambah amal, lah itu ya kita takut. Dan itu takut yang dibolehkan secara syariat. Makanya ketika dikatakan innallaha indahu ilmu sa'ah, Quran Luqman ayat 34, bahwa sesungguhnya di sisi Allah lah yang namanya ilmu tentang kiamat. Kiamat besar jelas, tapi kiamat buat jenengan kapan? Ketika jenengan mati sudah kiamat, kan selesai jenengan, ya enggak? Sudah tegak hujah bahwa jenengan selesai. Maka dikatakan beribadalah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin. Kita tuh terus beribadah kepada Allah dari waktu ke waktu sampai betul-betul datang yang yakin. Apa yakin di situ? Kematian. Kematian. Karena dari kematian itulah nanti terbuka pintu surga. Itu maksudnya ya. Jadi dikatakan mencintai surga, mencintai mati karena kematian itulah yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yo pengen mati cepet. Wong ada hadis lain mengatakan apa? Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Kenapa? Nah, ini matematikanya jelas banget. Ini panjang umurnya elek berarti kan elek kemen, gitu kan? Makanya seburuk-buruk manusia, ya kan? Sebenarnya sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya, secara matematika kan mengalahkan orang yang pendek umurnya walaupun baik. Baik pendek umurnya dengan baik panjang umurnya tentu saja baik panjang umurnya. Ini elek, elek mendingan pendek toh. Iya kan? Iya kan? Wis elek kok suwi orang mati-mati. Subhanallah. Nah, ini menikmati wae itu. Saya kadang-kadang kalau lagi gemes gitu sama anak saya sendiri, ini gue arep nambah elek mendingan mati wae. Jaluk mati saya iki wae daripada gue nambah elek. Gila tuh. Wah, ya iki medeni men. Itu. Kenapa? Karena ya begitu. Jadi kita sudah baca dalilnya jelas bahwa panjang umur itu menjadi baik ketika identik dengan bertambahnya amal. Tapi bertambah elek ngapain urip? Ngapain urip tambah zina? Subhanallah. Subhanallah. Kadang-kadang dibantah, ini kan iso tobat ya, masanya kan mati saiki ya. Ini mati saiki orang iso tobat, ya makanya tobat segera gitu. Tobat segera itu. Kemudian yang berikutnya, tidaklah membenci kematian kecuali salah satu dari dua orang ini. Tidaklah membenci kematian kecuali salah satu di antara dua orang ini. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah 96, orang yang tidak beriman pada hari kiamat. Tidaklah membenci kematian kecuali dua golongan ini. Golongan yang pertama apa? Orang yang tidak percaya adanya hari kiamat. Menurutnya tiada kehidupan dan kenikmatan kecuali di dunia. Sebagaimana Allah menerangkan karakter mereka ini dalam firman-Nya Quran surah Al-Baqarah 96. Jadi mereka membenci kematian. Kenapa? Karena mati menurut mereka selesai. Sementara dia merasakan kenikmatan di dunia. Dia merasakan kenikmatan di dunia. Sehingga mereka berpikir jikalau mati ya sudah selesai. Kenikmatannya sudah nggak ada lagi gitu. Padahal itu penipuan buat mereka sendiri sebenarnya. Kalau lihat ayatnya gitu. Quran surah Al-Baqarah 96. Itu tuh jangan coba Mas jangan buka Al-Baqarah 94. Itu awal halaman itu. Awal halaman. Mas ini juga sambil buka Mas ini coba.
Jangan baca 94 sampai 96 coba. Mas Wawan dulu coba. Ya, dari 94 itu awal halaman itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakum darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walay yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Terus wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ayyu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. ya, itu. Sekarang artinya Mas Jono 94 artinya. Katakanlah Muhammad, jika nanti akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Tapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan mereka, dan Allah mengetahui orang-orang zalim. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Jadi jangan sekarang tahu nih keadaan psikologi mereka nih. Ini sekaligus sekarang jadi, kenapa saya suruh baca Mas Wawan? Kan udah belajar tasin toh, harus dipraktekkan itu. Gitu. Dan matnya harus diperhatikan betul. Ini nek coro jenengan belajar sama istri saya sudah di plek kayak gitu. Gitu. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Lebih enak kayak gitu? Lebih enak gak? Itu baca dengan tajwid jadi lebih enak. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku, dan seterusnya. Itu. Jangan kalau bisa baca kayak gitu di rumah kan enak tuh. Baca satu juz itu tentrem. Kemudian jangan pahami artinya. Bayangin jangan baca ini sambil tahu, oh mereka itu cuma dunia atau urusannya. Jadi orang-orang Yahudi dengan kepandaiannya kayak gitu, mereka berani ngebom sana sini, Palestina dihancurkan, dia itu taunya begitu. Mereka adalah orang yang paling tamak dengan kehidupan dunia. Mereka berpikir akan hidup 1000 tahun lagi. Padahal di ayat yang ini dikatakan mereka sebenarnya tahu akan mati. Mereka dikatakan di situ, katakan, kul in kanat lakumud darul akhirah. Katakan tuh kepada orang-orang Yahudi, jika mereka menganggap akhirat itu cuma untuk saya toh, kalian tuh nggak dapat. Itu kan orang-orang yang menganggap orang lain itu seperti hewan, itu kan orang Yahudi secara akidah. Orang lain itu seperti hewan yang menjadi pelayannya dia, makanya dia enak saja ngebom. Katakan kalau mereka memang untuk seperti itu, katakan minta mati sekarang, kan gitu tuh kalimatnya tuh. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannaw
fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Nek kowe yakin tenan kaya ngono kowe njaluk mati saiki. Nah ini artinya apa? Orang yang yakin betul akhirat baik untuknya memang sebenarnya asalnya cinta kepada kematian. Ini kenyataannya mereka tuh nggak bakal cinta kepada kematian karena mereka tahu resiko yang akan yang ditimbulkan dari perbuatannya dia. Paham gak maksudnya gini? Jadi asalnya kita kan tahu nih, kita udah belajar negeri akhirat tuh begitu, ya kan? Bahwa apa yang kita bayangkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tuh nggak mungkin lagi di sana tuh kita sama tuh nggak mungkin. Apa yang kita bayangkan pasti keliru, pasti jauh lebih nikmat dari itu, ya kan? Coba kalau kita tahu betul dan kita sudah siap, nunggu apa? Iya nggak Mas Wan? Senikmat-nikmatnya dunia itu bagaimana sih? Makanya sering saya sampaikan, ini guyonan di para asat itu gitu. Alah mau dunia ini jenenge nikmat singkui weh. Singkui ngerti ya? Singkui kudu nganggo usaha, kudu nganggo tenaga. Nek orang usahane emang dapat nikmat kan enggak? Ya enggak? Sementara kenikmatan surga tuh enggak begitu. Sama sekali kita enggak perlu effort sama sekali. Nikmat ya nikmat saja. Subhanallah. Itu dicari di mana-mana termasuk itu sampai orang berani bayar. Sajajane yuk kesal loh. Iya enggak? Orang-orang tua yang melakukan seperti itu yang Pak Tovan gambarkan katanya pesan 3 orang gitu. Opo yo ora teol bare. Ya enggak? Artinya kenikmatan yang dikatakan nikmat itu di dunia mah enggak ada apa-apanya sebenarnya. Maka dikatakan jadi dan mereka adalah orang yang sesungguhnya sangat tamak terhadap kehidupan dunia. Maka kita muslim itu jangan tamak terhadap kehidupan dunia. Apa implementasinya? Kalau jenengan kepek sore misalnya, kepek sore sugi. Saya ulang-ulang pahlawan. Kepek sore sugi, sabar dadi wong sugi. Kenapa sabarnya orang kaya itu bisa jadi lebih berat dari sabarnya orang miskin? Orang miskin yo gelem ora gelem wong miskin, arep kepiye meneh yo sabarlah. Orang duwe sabar lah bukan piye. Abdu bakso ora iso sabar. Ya kan? Enggak ada punya pilihan betul. Wong sugih kan punya pilihan. Saya bisa aja beli bakso kalau sekarang menghambur-hamburkan uang saya beli mobil kan bisa. Tapi saya bersabar, mendingan digunakan untuk fisabilillah yang lain, bantuin anak yatim, bantuin orang yang susah, bantuin tetangga kita. Sabarnya orang kaya itu dan itu berat Mas Awan. Makanya kebanyakan yang diberi kekayaan dan kedudukan gagal karena itu. Tapi dikasih miskin berhasil karena apa? Ya, kepaksa-paksa tadi kan lulus, gitu, ya kan? Kepaksa yang lulus. Bilal bin Rabah miskin lulus. Jadi Bilal macam-macam yo ora iso kepiye. Tetapi masa Allah para sahabat itu kasih contoh. Kalaupun dia miskin, apa dia? Iri terhadap orang kaya karena perbuatan fisabilillahnya. Ya enggak? Cuma jangan lihat, ya kan? Mereka tuh iri, ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak bisa bersaing dengan mereka orang-orang kaya karena ketika mengamalkan sebuah ibadah mereka bisa bersedekah dengan hartanya. Saya tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah bisikin, ucapkan subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Dibisikin tuh. Mereka akhirnya mengamalkan. Wong sugih krungu, praktek. Sebenarnya mereka juga praktek ya Rasulullah. Maka anugerah di sisi Allah kita nggak tahu. Jadi kalau kita bersaing dengan wong sugih sing lomo, ya angel tenan. Angel tenan. Bersaing dengan wong sugih kok soleh iki angel tenan. Kenapa? Bayangkan dia fasilitasnya luar biasa dan dia soleh. Makanya sampai ya sahabat begitu, ya Rasulullah, jebule mereka yo denger gitu. Mereka juga mengamalkan seperti itu. Gimana ya Rasulullah? Ya sudah, itu di kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya apa? Mereka yang miskin pun kalaupun iri karena itu. Karena itu. Jelas ya? Makanya dulu kita sudah pernah belajar tentang hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maksud mencintai dirinya sendiri, mencintai orang lain seperti cintanya diri sendiri adalah kita ingin orang lain juga punya kebaikan kayak kita. Kalau ternyata orang lain lebih baik dari kita, orang lain lebih baik dari kita, ada dua, urusan akhirat dan urusan dunia. Kalau urusan dunia berarti lebih sugih, kedua lebih tinggi. Kita hanya boleh ingin seperti dia jika apa? Jika apa? Jika dalam rangka meninggikan kedudukan kita di sorga. Jenengan boleh minta kaya sebagaimana orang lain,
yang kaya kalau ada di hati, ya Allah saya ingin kaya kayak dia supaya saya kedudukannya di surga naik. Nek munggulnya dunia itu enggak perlu, kata para ulama, enggak perlu kita minta kaya kalau untuk tujuannya dunia, enggak perlu sama sekali. Justru itu akan membebani kita semua. Sekali lagi ini penting, ini penting, ini penting sekali hal seperti ini. Masya Allah ini. Jadi itu Quran surah Al-Baqarah dari 94 sampai 96 mengabarkan kepada kita tentang di antara mereka orang yang benci kematian adalah orang yang memang nggak yakin dengan akhirat sebenarnya, nggak sepenuhnya yakin dengan akhirat. Yang kedua adalah orang yang beriman kepada hari akhirat tetapi ia sangat takut akan dosa-dosanya. Orang yang beriman kepada hari akhirat tapi dia takut dengan dosa, kan dia benci kematian. Benci kematian bukan karena kekeliruan sebenarnya yang di sini, tapi karena dia takut. Ya Allah, nek mati saya bawa dosa banyak, bagaimana ya Allah? Kondisinya seperti itu. Ini seperti di dalam Quran surah Al-Baqarah 94 tadi. Kemudian Quran surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menyebut kematian lebih dahulu daripada kehidupan sebagai pengingat bahwa kematian ini akan mengantarkan kepada kehidupan yang sejati. Jadi harus paham ini. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan ini urut-urutan. Karena kita hidup sekarang kan hidup sebentar untuk mengantarkan kepada kehidupan yang sesungguhnya yang sejati, yaitu hum fiha khalidun, selama-lamanya kita dibuka dengan justru dengan kematian. Maka dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar kita diuji oleh Allah siapa yang paling baik amal. Jadi perlombaan kita jelas perlombaan banyaknya amal itu. Makanya sekali lagi kepeksone dadi wong suwi kudu sabar dengan kekayaannya kita beramal soleh. Ini saya ulang-ulang karena siapa tahu di antara panjenengan nanti jadi orang kaya betulan. Karena nanti kalau udah kaya betulan bisa jadi lupa loh, aku ngaji di sini ngaji orang. Oh, ya pernah ngaji ngono kae, Bang. Ini masalah ini. Kadang-kadang begitu. Orang miskin jadi kaya itu ujian besar, fitnah besar. Saya bilang kepada panjenengan semua. Orang miskin jadi kaya itu fitnah besar. Karena apa? Kalau dia punya pendamping yang baik, alhamdulillah. Ini dari bojone ora bener, wis enggak karu-karuan. Saya itu menyaksikan kayak gini bukan 1 2, banyak banget. Pernah ngaji. Ini ketika seperti itu baru iyo sekarang saya terlalu jauh menyimpangnya begitu. Ini ngarep balik meneh angel. Itu. Subhanallah. Makanya boleh jangan minta kaya kalau untuk kedudukan di akhirat. Jangan sekali-kali jangan minta kaya kecuali dengan harapan mendapatkan kebaikan di akhirat. Nah, itu pembahasan kita malam hari ini. Jadi nanti pelajari ulang Quran surah Ali Imran 178, Ali Imran 198, Al-Baqarah 94, 95, 96. Jadi baca tafsirnya supaya lebih lengkap pemahamannya. Karena ini tafsirnya sebenarnya menarik sekali. Nanti kita pelajari di kitab tafsir. Insya Allah kalau nanti pelajaran tafsir sudah jalan di masjid satunya, kita mungkin bahas juz 30 dan awal-awal Al-Baqarah insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.